Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Mary Indah Purnamasari dengan NIM 2004401 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B tahun 2020. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai inflasi. Yuk langsung aja kita bahas materinya. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu inflasi? Oke deh, aku jelasin aja ya, barangkali ada yang belum tahu juga. Jadi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ada konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Nah, dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Biasanya, alat untuk mengukur tingkat inflasi ini ada dua yang paling sering digunakan, yaitu adalah CPI dan GDP deflator. Udah pada paham kan jadi apa itu inflasi? Kemudian, ada penyebab dari inflasi. Nah, berikut ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh atau aggregate demand. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Kemudian, yang kedua ada meningkatnya biaya produksi. Nah, inflasi ini yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar naik, upah buruh naik. Yang ketiga ada tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Maka dari itu, itulah beberapa penyebab-penyebab terjadinya inflasi. Kemudian, ada penggolongan dan macam inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, misalnya, akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Kemudian, inflasi dari luar negeri yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Nah, hal ini tuh bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Di sini ada inflasi berdasarkan keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan yang kurang dari 10%, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Kemudian, ada inflasi sedang yang kisarannya di antara 10% sampai 30%. Nah, inflasi ini tuh yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Kemudian ada inflasi berat, yaitu yang ada pada kisaran 30% sampai 100%, atau biasa disebut dengan inflasi tinggi. Nah, inflasi ini yang paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, sebab nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan uang
sehingga perputaran uang ini semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya, keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutupi dengan mencetak uang. Kemudian yang terakhir ada hiperinflasi yang kisarannya lebih dari 100%. Nah, inflasi ini yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan, meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian, di sini ada jenis inflasi menurut sebabnya. Yang pertama ada demandful inflation atau inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total atau aggregate demand. Sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Yang kedua ada costful inflation atau keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total atau aggregate supply sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor yang diantaranya perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah suatu industri yang sifatnya monopolistis. Manajer dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga yang lebih tinggi. Dampak inflasi. Inflasi sendiri biasanya memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyatnya. Dampak-dampak ini dapat kita lihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat. Berikut beberapa dampak inflasi secara umum. Yang pertama, ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, seperti inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi yang sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak negatif jika mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. Yang kedua, ada dampak inflasi terhadap minat. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya, karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil. Sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap kalkulasi. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Kemudian yang keempat, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu juga, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang kelima, ada dampak inflasi terhadap efisiensi. Nah, inflasi ini juga dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang, yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu, sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Kemudian, di sini ada peran bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral ini tuh memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Karena peran bank sentral suatu negara pada umumnya itu berusaha untuk mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian kebijakannya tidak boleh diinterpretasi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Saat ini, pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia. Bank sentral melalui kebijakan moneter dapat mengontrol jumlah uang beredar
untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan 3 kebijakan moneter utama yang sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral ini membeli dan menjual obligasi negara dengan cara bank sentral menginstruksikan para pialang obligasi untuk membeli dari publik di pasar obligasi nasional. Uang yang dibayarkan bank sentral untuk obligasi tersebut meningkatkan jumlah uang beredar di suatu negara. Untuk mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah melakukan hal yang sebaliknya. Yang kedua, ada kebijakan tingkat diskonto. Bank sentral melalui regulasinya dapat menaikkan atau menurunkan tingkat bunga pinjaman untuk bank-bank umum di bawahnya. Bank umum meminjam dari bank sentral jika memiliki sedikit cadangan untuk memenuhi persyaratan cadangan. Ketika bank sentral memberikan pinjaman kepada bank umum tersebut, sistem perbankan memiliki lebih banyak cadangan dibandingkan dengan yang seharusnya. Sehingga cadangan tersebut, tambahan ini memungkinkan sistem perbankan menciptakan lebih banyak uang. Karena semakin tinggi tingkat diskonto yang ditetapkan bank sentral terhadap bank umum, maka semakin enggan bank meminjam cadangan dari bank sentral. Oleh karena itu, kenaikan tingkat diskonto mengurangi cadangan dalam sistem perbankan yang kemudian mengurangi jumlah uang beredar. Dan yang ketiga, ada kebijakan syarat cadangan kas minimum. Bank sentral dapat meningkatkan atau mengurangi syarat cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh bank umum di negaranya. Kenaikan syarat cadangan kas minimum ini berarti bank-bank harus memegang lebih banyak cadangan, sehingga mengurangi pinjaman dari setiap unit yang disimpan. Akibatnya, hal tersebut meningkatkan rasio cadangan, menurunkan penggadaan uang, dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penurunan syarat cadangan minimum menurunkan rasio cadangan, meningkatkan penggadaan uang, dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sekian pembahasan materi mengenai inflasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah sampaikan. Kurang lebihnya, saya meminta maaf jika terdapat banyak kekeliruan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.